Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om dan Tante semuanya. Salam Just People. Pagi ini ada satu pertanyaan menarik ya dari salah satu agen ya, Om Fadli, berada di branchnya Om Hirlan ya. Dia punya pertanyaan yang sangat menarik dan ini jarang sekali pertanyaan ini itu disampaikan ke saya ya. Karena nanti jawabannya juga, yang saya maksud adalah jawaban ini juga sangat jarang saya sampaikan kepada Om dan Tante semuanya, atau saya jelaskan di Facebook saya gitu. Nah, ini saya berharap ini materi ini akan menjadi pijakan kita ya, menjadi pijakan kita bagi brands, agen maupun reseller. Oke, pertanyaan apa? Pertanyaan ini, mau tanya Om, bagaimana cara menaikkan interaksi di grup WA jaringan Om? Mestinya ini di grup resellernya ya. Kadang orang kan malas jika komunitas yang kita masukin sepi, kayak kurang menyatu gitu Om. Solusinya bagaimana Om? Jadi intinya itu, di grup reseller saya masih sepi Om, tidak ada obrolan, hanya kirim promo terus. Biar ada interaksi di grup, caranya bagaimana Om? Nah, saya belum akan membahas caranya, tapi akan saya bahas dulu kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi, gitu ya. Hal-hal ini bisa terjadi. Nah, saya akan sedikit berbeda nih cara menjelaskan pada part pertanyaan ini tuh, saya akan sedikit menjawabnya itu berbeda. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di Facebook saya pun jarang saya sampaikan ini gitu. Jadi nanti mohon perhatian, ini materi ini sederhana, tapi saya yakin ini penting sekali. Nah, harus dipahami bahwa ketika reseller atau calon reseller itu mendaftar sebagai reseller, sampai kemudian dia aktif produktif atau memang benar-benar berbisnis di Regar Spot ini menjadi reseller, itu menjadi reseller yang hebat itu, ada 9 tahapan yang mewakili kata kerja bagi mereka. Nah, ini perhatikan ya, 9 tahapan yang mewakili dalam bentuk kata kerja bagi mereka. Nah, yang pertama itu adalah mereka itu mengetahui ya, mengetahui. Setelah mengetahui itu mengamati. Oke, dia tahu, lalu dia amati nih, mengamati ya. Kemudian yang ketiga itu dia membandingkan. Oke, membandingkan ini bisa saja kita dibandingkan dengan kompetitor kita, atau sebenarnya sistem bisnis kita juga dibandingkan dengan sistem bisnis yang lain yang bukan kompetitor kita atau bukan rumpun produk kita gitu. Bisa seperti itu. Kemudian yang keempat baru memilih. Oke ya, baru memilih. Jadi step keempat itu baru dia memilih atau join menjadi reseller. Nah, ada 4 fase yang sebelum memilih itu ya. Termasuk memilih tadi ada 4. Satu adalah dia mengetahui, kemudian dia mengamati, dia membandingkan, baru memilih. Nah, setelah memilih, dia kemudian memahami. Oke ya, memahami. Setelah memahami, yang keenam, nah yang keenam ini dia menjalankan. Oke, yang ketujuh dia merasakan, yang kedelapan dia menikmati, yang kesembilan dia mempengaruhi. Nah, nanti teknikalnya menjadi reseller itu benar-benar memasarkan, ya, memarketingkan kan gitu. Nah, ada 9 kata kerja ya dari calon reseller menjadi reseller hebat itu. Dan step-step ini itu seperti step bertingkat yang dia nggak bisa nih tahu-tahu langsung memilih. Kemudian setelah memilih langsung melompat dia menjadi sangat hebat untuk mempengaruhi orang lain atau memasarkan produk sangat hebat. Itu bukan seperti itu, nggak bisa seperti itu. Stepnya harus dilihat tadi. Sila harus dicatat ya, harus dicatat. Memang step ini berbeda-beda nanti karakteristiknya. Nah, step ini juga sama, berlaku sama ketika reseller menawarkan ke user. Nah, user ini untuk membeli produk sampai ke level tertinggi, mungkin dia mentestimonikan ke orang lain itu ya, itu juga diwakili dengan 9 kata kerja ini. Oke, jadi tetap harus ditulis dulu.
9 kata kerja ini harus ditulis dulu. Ya, harus ditulis dulu ya, harus ditulis dulu. Nah, saya akan membuat uraiannya lebih mudah dengan cara apa yang ditanyakan oleh Om Fadli tadi terkait kenapa di dalam grup sepi. Nah, di dalam grup WA-nya itu sepi atas seluruh reseller di akun dia. Itu menurut saya karena reseller ini semua berhenti di saat dia memilih. Oke ya. Jadi dia sudah mengetahui, dia proses mengamati, dia proses membandingkan, kemudian dia proses memilih. Nah, bisa saja yang terjadi, kenapa dia memilih terus tidak melanjutkan ke memahami, karena satu, agen sendiri itu tidak membangun konsep pemahaman secara kontinu. Oke, bisa saja satu, frekuensinya kurang, dua, materinya itu tidak sistematis. Ya, pastinya kan materi untuk mengetahui beda, materi untuk mengamati juga beda, materi untuk membandingkan itu juga beda. Oke, berarti untuk materi yang memahami itu yang bagaimana itu juga mestinya beda. Nah, di part ini harus dicatat. Oke, di part ini juga harus dicatat. Nah, nanti di alasan yang pertama ini tentang materi-materi yang berbeda yang harus benar-benar dikuasai oleh agen untuk kemudian membangun resellernya mampu sampai ke memasarkan, mempengaruhi orang lain ini. Nanti akan saya bangunkan ulasan-ulasan. Syukur nanti Om dan Tante sudah ada yang bertanya ini. Jadi kita jelaskan satu persatu secara detail. Jadi jangan-jangan ini apa yang kita lakukan ini selama ini nggak pernah melihat detail itu. Oke ya. Jadi kayak sama seperti kita mempelajari data manajemen data pelanggan ya. Jadi jangan lempar penawaran ke data luar karena nanti penawaran itu belum tentu tepat minat. Sama seperti orang yang cenderung botak ditawari sisir. Nah, hal-hal seperti itu kegagalan-kegagalan kecil sederhana ya. Dari apa yang kita lakukan kebiasaannya seperti itu. Oke Om Fadli, jadi menurut saya itu agen memang harus memahami apa yang materi-materi apa yang ditempatkan pada kata. Bagaimana calon reseller saya mengetahui? Oke, bagaimana cara calon reseller saya itu setelah mengetahui dia mengamati, nah, setelah itu naik ke dia membandingkan, setelah itu naik ke memilih. Nah, pasca dia memilih, oke, dia harus bisa meneruskan ke memahami, oke, menjalankan. Memahami ini kan tidak harus 100% langsung paham sih, enggak. Tapi dengan ketika ditunjang untuk, oke, kamu paham ini aja, oke, jalan dulu. Kalau ada masalah nanti saya dampingi. Yang penting ketika menjalankan ini ada pendampingan. Nah, nanti kalau sudah masuk ke merasakan, di saat itulah sebenarnya tukar masalah antara reseller dan agen itu terjadi. Ya, namanya merasakan. Namanya merasakan. Merasakan itu kan pahit, manis, masam. Nah, semua ada di situ. Oke, jadi di step merasakan ini semua terjadi nih. Antara kita sama reseller itu terjadi semua nih. Yang komplain, yang apa muncul di sini gitu. Nah, jangan khawatir, ini pasti terjadi. Tapi kalau kita mau fokus menaikkan kata merasakan ini ke arah menikmati, jadi nanti kopi pahit pun itu tetap mantap Om Tante. Nggak harus yang manis-manis, yang pahit aja dicari. Yang masam, jamu gitu. Itu juga enak gitu. Oke, gitu ya. Nah, sekilas ini dulu ya, karena ini saya nanti kalau saya ulas ini satu video gitu nanti malah nggak kena nih ya. Saya mencoba nanti, tapi saya pengennya berangkat dari Om dan Tante semuanya dulu. Oke, pertama pokoknya apa? Catat dulu di 9 kata kerja ini untuk membangun pemahaman Om dan Tante, mengarahkan calon reseller sampai ke level reseller aktif. 9 kata kerja. Nah, ini juga berlaku bagi reseller ke user. User sampai dia membangun testimoni itu juga melewati level 9 kata kerja ini. Itu dulu ya. Nah, nanti saya jelaskan di video berikutnya. Gitu ya untuk detail-detailnya. Dan saya berharap ada komunikasi lah, ada komen-komen dari Om Tante semuanya ya. Jadi jangan
baca apa dengerin video terus komennya itu malah cuma hadir gitu, enggak. Saya pengennya statement dari materi gitu. Jadi apa yang saya sampaikan, kalau ada masalah dan lain-lain silahkan naik ke komen. Jadi saya tidak nge-like komen Anda itu hanya karena Om hadir, terima kasih Om, bukan gitu. Ya, syukur kalau ada masalah sampaikan ke saya. Oke ya, sama seperti Coffee Morning Owner RS dulu. Pastikan masalahmu untukku. Begitu dulu ya, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just People.